dengan sesuai cuaca yang mulai berasap ya dok. Hanya pada anak juga, pada orang dewasa juga. Iya benar. ISPA itu mulai dari yang paling ringan itu udah ISPA namanya. Kita pilek-pilek ringan, batuk-batuk, radang tenggorokan, sakit menelan dikit, itu sudah masuk ke ISPA. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Safira. Jumpa lagi dengan saya Dr. Virgi Anggia di podcast Rumah Sakit Safira pada hari ini dengan tema waspada ISPA pada anak. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai ISPA, di mana kita sudah ada narasumber yaitu Dr. Irawati, spesialis anak. Selamat siang dokter. Siang, menjelang sore. Oh iya sudah sore ya dok. Iya. Nah dok, jadi kita nih dok, hari ini kita ada podcast tentang kesehatan mengenai ISPA nih dok. Sesuai dengan cuaca yang mulai berasap ya dok. Nah iya dok, jadi kita memang hari ini kita mau pokoknya memberikan apa ya, berbagi ya dok, cerita-cerita tentang kesehatan, di mana ini mungkin sedang banyak nih dok anak-anak ya dok ya terkena ISPA. Nah apalagi dengan cuaca di Pekanbaru sekarang ya dok, udah mulai mungkin salah satu, mungkin nanti kita sharing ke dokter apakah salah satu penyebab juga. Nah ya dok, mungkin dok pertama mungkin sebenarnya ISPA ini apa sih dok? Mungkin biar sahabat Safira juga lebih tahu ISPA apa sih dok? Gitu. Udah sering dengar ya? Wah, udah sering dengar, bener dokter. Iya. Memang belakangan ini kasusnya meningkat, tidak hanya rawat jalan, di IGD, dan tidak hanya pada anak, juga pada orang dewasa juga. Iya benar. Rata-rata yang datang berobat itu nggak hanya anaknya, ayah ibunya juga tentu lah. Nggak tahu yang mana yang duluan ya. Benar dokter. Istilah ISPA sebenarnya udah lama kita gunakan, bahkan ibu-ibu di rumah mungkin udah tahu itu. ISPA, yang ada mencekam kan, ISPA, langsung mikirnya penyakit apa tuh, penyakit serius, bahaya nggak ya, gitu ya dok. Jadi ISPA itu sendiri singkatan dari infeksi saluran pernafasan akut. Dulu ada yang menyebutkan akut, ada yang menyebutkan atas. Jadi sekarang kita lebih mengglobalkan infeksi saluran pernafasan akut. Akut itu definisinya yang berlangsung jangka pendek, jadi bukan infeksi yang lama. Diperkirakan kira-kira paling lama 2 minggu. 2 minggu ya dok. ISPA itu sendiri bisa mengenai saluran nafas bagian atas, bisa juga mengenai saluran nafas bagian bawah. Kalau kita di awamnya mungkin ada batuk pilek, selesma, atau sering juga dibilang flu ya. Kalau yang bagian bawah seperti pneumonia, yang lagi ngetren sekarang di TikTok, pneumonia ya dok ya. Ibu-ibu pada khawatir ini anaknya pneumonia atau tidak ya. Oh berarti udah banyak juga nih ya bu? Oh udah banyak sekali yang bertanya seperti itu, dan postingan di sosial media kan juga banyak. Benar dokter. Mungkin tujuan kita di sini bisa meluruskan, memberikan informasi biar juga tidak terlalu was-was, karena orang tuanya terlalu ketakutan dengan istilah ISPA udah takut. Padahal batuk pilek ringan itu juga ISPA. Jadi itu tadi batasannya infeksi yang bersifat akut, kira-kira 2 minggu paling lama, bisa mengenai saluran nafas atas ataupun bawah. Oke, baik dokter. Berarti kalau ini memang ternyata bisa ISPA ini bagian atas ataupun yang bawah ya dok ya, karena ininya akut jatuhnya ya dok ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ISPA nih dok, untuk gejalanya sebenarnya apa aja dok untuk ISPA ini sendiri? Iya. Sesuai dengan organ yang dikenai kan saluran pernafasan. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan keluhan di saluran pernafasan dan infeksi secara umumnya. Jadi bisa demam, bisa juga sakit kepala, meriang, disertai dengan ada batuk pilek, bisa juga ada yang sesak. Sampai sesak ya dok. Iya, kalau terutama apabila yang pneumonia tadi, pneumonia kan infeksinya di paru, berarti saluran nafas bagian bawah itu cenderung lebih berat, disertai sesak. Nah, udah ada sih dijabarkan banyak ibu yang
udah bisa tuh mengamati, oh ada tarikan di dada, atau anaknya sampai seperti sianosis, kebiruan karena kekurangan oksigen. Nah, karena memang info-info untuk ini sekarang sosial media udah sangat banyak ya dok, jadi ternyata ibu-ibu dan mama-mama muda, sahabat Safira ternyata kayaknya memang sudah ada yang pasti sudah banyak tahu, terus datang ke dokter udah pada nanya ya dok, udah dengan diagnosis malah. Dok, anak saya ISPA nggak dok, gitu ya dok. Jadi ternyata udah pada pinter-pinter juga ya dok ya. Nah, terus dok, jadi kalau penyebabnya sendiri dok, apa aja nih dok? Jadi kalau infeksi itu tentu penyebabnya adalah adanya bakteri atau virus yang menginfeksi ya. Jadi sebenarnya infeksi itu disebabkan oleh mikroorganisme. Tapi belakangan kok meningkat ya yang dihubungkan dengan asap nggak ya? Polusi udara. Nah, kalau diamati, memang polusi udara itu bisa menyebabkan gangguan dari struktur saluran nafas, bisa menyebabkan peradangan, bisa menyebabkan gangguan mukosa dari saluran nafas. Nah, saluran nafas itu sendiri dilapisi sebenarnya ada pelindungnya, sama seperti kulit. Jadi kalau sudah ada yang merontokkan dia, ada yang merusak, nyalahin dia ya dok ya, tentu akan memudahkan si virus atau si bakteri masuk dan menginfeksi. Benar dokter. Jadi secara tidak langsung memang ada hubungan polutan itu sendiri dengan kejadian, meningkatnya ISPA, meningkatkan kejadian ISPA. Apalagi pada pasien yang sudah ada komorbid, yang sudah ada riwayat asma, alergi, biasanya dengan polusi ini akan meningkat itu kasusnya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya polusi kalau asap baru berapa hari ya di sini ya? Iya benar. Kecuali kalau di Jabodetabek mungkin udah dari bulan Juni apa Juli kan yang asap tebal kan. Kalau kita sebenarnya baru berapa 1 minggu belakangan lah baru ya yang asap. Yang udah mulai pekat banget nih dok. Tapi kasusnya sudah ada muncul dalam 1 bulan belakangan ISPA-nya meningkat. Jadi tanpa kita sadari. Kita banyak takut dengan polusi yang ada sekarang nih. Sementara sebenarnya di rumah pun kita menciptakan polusi sendiri mungkin tanpa disadari. Apa tuh dok? Contohnya tuh dok? Misalnya orang tuanya merokok. Nah, ini ya dok ya. Papanya. Ya dok. Jadi itu sebenarnya sudah salah satu polutan yang polusi udara juga. Merokok, membakar sampah, bahkan sebenarnya produk-produk kita memasak segala macam itu juga ada muncul polutan, tapi mungkin jumlahnya tidak tinggi ya, karena indikator-indikator polusi udara itu sebenarnya ada seperti yang indikator yang di pinggir jalan itu dulu ada ya PM 2,5. Bener dok. Zaman asap aja muncul ya. Sekarang nih mana nih ya dok ya, belum ya? Nah itu ternyata sebenarnya ada indikasinya juga, salah satu penyebabnya dari ini ya dok ya. Memperberat kondisi. Benar baik dokter. Atau pencetus juga bisa dari polutan itu mencetuskan karena ternyata terjadi peradangan di saluran nafas kita apabila polusinya sudah meningkat. Apalagi pada anak-anak ya dok ya. Yang paling rentan itu anak dan lansia. Dan lansia juga, benar. Nanti kalau misalnya anak-anak sekarang kan juga tuh dok, karena polusi udara jadinya banyak anak-anak yang sekolah itu mungkin sudah mulai ada warning nih dok. Kalau kita lihat di berita ada himbauan untuk beberapa kota untuk online sekolah daring lagi. Karena memang resikonya cukup ada indikator ya sebenarnya kita itu, cuma mungkin nggak semua tahu. Misalnya kota ini PM 2,5-nya berapa persen itu nanti mungkin barulah jadi acuan ya dok ya. Apakah benar-benar sudah kita anak-anak ini di rumah dulu, apakah masih boleh bersekolah. Cuman ya itu mungkin mama-mama muda nih dok, sahabat Safira udah cemas juga ya dok ya, karena anak-anaknya batuk nih, habis itu sembuh 2 hari batuk lagi. Nah jadi memang ternyata cuaca ini berpengaruh juga ya dok ya, membuat peradangan. Polutannya di samping itu juga yang
Tidak kalah pentingnya gangguan iklim yang ada saat ini. Peningkatan suhu itu juga bisa berpengaruh terhadap saluran nafas kita. Iya, otomatis iklim kan, ya dok ya? Iya, iklim kan dilaporkan di dunia sudah terjadi peningkatan suhu tropis ini. Iya, tropis ini secara keseluruhan secara global. Suhu kan sudah meningkat kira-kira 1, berapa derajat Celcius gitu. Air laut, suhu air laut juga gitu kan. Nah, perubahan iklim itu ternyata juga dihubungkan dengan kejadian ISPA ini. Mungkin bisa merubah kelembapan udara. Ya, benar dokter. Nah, jadinya ternyata nanti menggiring ke sana juga ya dok ya, membuat memperberat. Jadinya kita ada kasus ISPA pada anak. Nah dokter, untuk pencegahannya dok, bagaimana nih dok pencegahannya? Udah pada sakit, pencegahannya dulu ya dok ya. Pencegahan ya kalau kita hubungkan dengan polusi udara sebagai faktor pencetusnya, tentu harus dihindari yang pertama. Gimana nih dok hindarinya? Benar dok. Mengurangi level polutannya. Iya, memang ini bukan kerja satu stakeholder aja ya, multidisiplin, multi stakeholder ya, mulai dari dinas-dinas lainnya untuk mengatasi seperti mengatasi kebakaran hutannya atau emisi dari kendaraannya. Untuk kita yang di rumah yang bisa kita lakukan tentu meminimalkan terhirupnya polutan secara kasarnya seperti itu. Minimalkannya bagaimana? Ya minimal keluar. Mungkin di rumah tentu kadarnya lebih rendah ya. Berarti minimalisir kita untuk keluar ya dok ya. Iya, kalau lagi asap memang ya. Ataupun kalau jika harus keluar menggunakan masker. Ya. Sebenarnya masker yang tepat adalah masker N95. Nah, N95 ya dok ya. Tapi walaupun kita pakai N95, kalau yang polutannya PM2,5 itu tetap lewat dia sebenarnya. Makanya indikator untuk tidak sehat udara itu digunakan PM2,5 karena tidak ada alat yang bisa kita gunakan untuk menyaringnya. Makanya indikatornya dibatasi segitu ya dok. PM2,5-nya harus rendah, tidak boleh tinggi. Karena walaupun kita pakai masker itu tetap. Dan 95 kan cuma 5% yang bisa. Nah itu yang ada biasanya ada di masker itu ya dok ya, kecil dari 5. Ya, tentu mengurangi polutannya, meningkatkan daya tahan tubuh. Bener dokter. Anak-anak nih daya tahan tubuhnya ternyata harus kita genjot juga ya dok. Iya, padahal di satu sisi saya lagi menyemangati untuk anak-anaknya main keluar biar kena matahari. Iya benar ya dok. Tapi sekarang istirahatkan dulu ya untuk berjemur aja dulu ya dok ya. Tapi sebenarnya untuk berjemur tidak tertutup kemungkinan bisa dilakukan di dalam rumah. Sinar matahari lewat kaca jendela juga bisa, jendela juga bisa. Jadi nggak harus yang langsung ya dok? Tidak. Karena memang berjemur ini memang untuk membuat daya tahan tubuh ya dok ya, vitamin D-nya. Kita berharap vitamin D-nya menjadi aktif dengan cahaya matahari. Nah tuh sahabat Safira, pencegahannya memang karena kalau misalnya penyebabnya udara ya minimalisir ya dok ya untuk keluar. Tapi kan ISPA itu sendiri sebenarnya infeksi dari bakteri atau virus. Benar. Jadi minimalisirnya pencetusnya dihindari, dikurangin, si virus dan bakterinya juga diminimalkan. Kalau untuk anak-anak ya, untuk kita semua sih rajin cuci tangan itu tetap ya dok, cuci tangan. Tidak terlalu menyentuh hidung, area wajah ya dok. Bisa pada anak apalagi ya kita anjurkan ya imunisasi jangan lupa. Ini penting nih benar dokter, imunisasi pada anak. Beberapa imunisasi kan bisa mencegah terjadinya, menurunkan angka ISPA. Seperti ISPA bisa salah satunya disebabkan oleh pneumokokus. Vaksinnya sudah ada sekarang kan, di puskesmas juga sudah ada. Ada yang vaksin influenza, Haemophilus influenza juga ada. Jadi beberapa vaksin sudah bisa menurunkan angka kejadian ISPA. Nah ya benar sahabat Safira, ternyata selain itu juga imunisasi ini benar-benar penting untuk anak, untuk pencegahan kita juga biar kalau sudah terkena mungkin bisa
tidak terlalu berat ya dokter. Nah tuh sahabat Safira tetap daya tahan tubuhnya juga harus ditingkatin ya dok. Iya, nutrisi yang lengkap ya. Tuh anak-anak mungkin sayur, buah udah pada ini ya dok ya, nggak mau makan sayur, nggak mau makan buah, mamanya nanti curhat, nggak mau dok. Nah gimana tuh dok, nggak mau dok makan sayur buah, nah gimana tuh dok biasanya tuh dok? Kayaknya nggak sedikit ya yang punya problem picky eater ya. Oh, ya picky eater pada anak ya dok, tapi tetap dikasihin terus ya dok ya. Iya, salah satu cara untuk membuat anak mau makan tetap harus dikenalkan dengan makanan yang target kita mau suka apa dia kan. Harus berulang-ulang, bahkan disebutkan sampai 15 kali, 20 kali harus dikenalkan terus. Jadi jangan nyerah, satu kali dikenalin nggak mau, belum tentu anaknya tidak mau selamanya. Oke, benar. Memang peran orang tua di sini sangat penting ya dok ya. Jadi biar karena daya tahan tubuh pasti nanti kan, ya dok makannya, ya kan gitu ya dok ya. Makan pada anak harus dilihat lagi nih mama-mama, makan anaknya sehat, bergizi, ternutrisi ya dok ya. Nah dokter, kalau misalnya sudah banyak nih anak-anak yang terkena ISPA, pengobatannya bagaimana dokter? Ya, pengobatan ISPA secara garis besarnya sesuai dengan penyebab. Kalau penyebabnya virus, lebih ke asimptomatik ya istilahnya. Jadi kalau demamnya obat demam, batuk pilek ya sesuai batuk pilek. Tapi kalau kita ada kecurigaan atau terbukti bakteri, itu ditambahkan dengan antibiotik. Nah ya, itu nanti dok kalau misalnya kita, kapan nih dok pemberian antibiotik sudah boleh masuk untuk anak-anak? Nanti ada beberapa kriteria yang bisa mengarah ke infeksi bakteri. Pasti udah banyak tuh dok, nggak dikasih antibiotik aja dok anak saya, gitu kan dok? Ya karena memang infeksi secara umum 80% itu sebenarnya virus. Nah tuh mama-mama, buat nanti sebabnya ya, ini ya dok, neror dokternya nih, dok kasih antibiotik dong gitu ya dok. Itu sebabnya secara garis besar sepertinya udah hampir sampai ke daerah juga tidak segera memberikan antibiotik. Sepertinya sudah sampai ya informasinya. Bahkan orang tua sekarang justru menolak kalau dikasih antibiotik. Karena udah dapat informasinya bahwa penggunaan antibiotik yang tidak beralasan itu sangat beresiko dan merugikan, terutama pada anak-anak yang usia lebih kecil lagi, yang masih dalam pertumbuhan. Nah ya, jadi memang harus dilihat dulu ya dok. Ya, ada kriterianya. Ada kriterianya, dan memang penyebab terbanyaknya virus ya dok. Jadi tidak langsung kita pemberiannya antibiotik. Ada kriterianya nanti. Dilihat lagi ya dok ya. Mungkin bisa sahabat Safira kalau mau untuk melihat atau memeriksakan anaknya, boleh ke rumah sakit Safira, ketemu langsung dengan dokter Ira ya dok. Nah dok, hari apa sih ya dok untuk pollingnya? Setiap hari. Nah setiap hari nih sama Safira. Setiap hari kerja ya. Setiap hari kerja. Senin sampai Sabtu dok? Iya. Pagi. Pagi. Jam berapa nih dok? Jam 9 sampai jam 2. Jam 9 sampai jam 2 boleh mama sama Safira bawa si kecil datang kalau misalnya memang sudah ada gejala batuk pilek ya dok, demam, ada rasa anaknya pusing, bisa tadi ya dok, kata dokter ya, sakit kepala ya dok ya? Iya, karena anaknya sakit kepala, pegel-pegel, nyeri. Nah boleh nanti berobat, datang untuk konsultasi sama dokter Ira. Nah, jadi dok, untuk sekarang kita kan memang boleh sahabat Safira kalau ada yang mau ditanyain, boleh langsung kirim DM ke IG live kita, karena memang boleh apapun yang mau ditanyain nanti kita sampai langsung ke dokter Ira nih dok. Jadi udah mulai ada beberapa pertanyaan dok. Halo dokter, banyak nyapa dok. Nah dok, ada yang mau tanya dok, kalau ISPA bisa sembuh nggak dok? Kalau sembuh berapa lama? Nah itu dok. Yep. ISPA adalah suatu penyakit infeksi yang secara teorinya tentu bisa disembuhkan. Ibaratnya ada mikroorganisme yang menyerang kita, mikroorganismenya mati, penyakitnya akan sembuh. Berapa lama? Tadi kita
pakai patokannya yang 2 minggu ya. Iya, benar, Dok. 2 minggu itu maksudnya adalah infeksi akut itu yang baru terjadi. Jadi kalau yang sudah berbulan-bulan masih mengalami infeksi, itu tidak masuk ke dalam ISPA lagi. Itu udah infeksi yang kronis seperti TBC. Nah, itu kan sama di saluran nafas juga kan. Benar, Dokter. Nah, tapi kejadiannya lama, penyembuhannya juga lama, jadi itu tidak masuk ke ISPA lagi. Berarti TBC ini udah nggak bagian dari ISPA lagi jatuhnya nih ya, Dok, ya? Iya. Karena pemeriksaan banyak juga tuh kan, Dok? Iya. Nah, kalau untuk berapa lama sembuhnya, setiap usia itu agak punya keunikan. Jadi kalau anak yang lebih kecil, biasanya kalau terserang batuk pilek itu membutuhkan durasi lebih lama untuk penyembuhannya. Itu mungkin juga disebabkan oleh faktor struktur saluran nafas mereka tidak sempurna, belum sama dengan yang lebih dewasa. Iya, jadi misalnya reaknya nih, mungkin secara fase infeksi atau kumannya mungkin sudah selesai di tubuhnya, tapi sisa-sisa kayak batuk reaknya itu lama baru tuntas habis semua, karena saluran nafas mereka itu mukososiliar namanya kan, itu tuh masih belum bekerja optimal, jadi lama keluar reak dari tergantung saluran umur nafas. juga tadi itu ya, Dok. Nah, biasanya anak lebih kecil memang lebih lama proses penyembuhannya. Baik, Dokter. Nah, jadi memang kalau untuk berapa lama sembuhnya nih, sahabat Safira, seperti kata Dokter Ira, memang itu kalau batasan kita pertama tadi kalau ISPA untuk 2 minggu ya, Dok ya. Cuman kadang ada penyebab lain atau karena tergantung umur pada anak. Karena memang sistem pernafasannya kadang belum sempurna atau belum. Jadi sebenarnya gejala sisanya yang agak lama. Gejala sisanya, agak benar, lama. Dokter. Fase aktif virusnya sih udah selesai mungkin. Kalau virus rata-rata seminggu udah selesai. Gejala sisanya nih lagi, ya, Dok. Tinggal reaknya yang numpuk belum keluar, untuk yang batuk-batuk banyak kan. Baik, Dokter. Terus, Dok, ada lagi nih, Dok, apa penyakit ISPA harus dirawat inap, Dok? Gimana nih, Dok? Iya, berarti udah ketakutan dengar ISPA ya. Iya. ISPA itu mulai dari yang paling ringan itu udah ISPA namanya. Kita pilek-pilek ringan, batuk-batuk, radang tenggorokan, sakit menelan dikit, itu sudah masuk ke ISPA. Iya, jadi tidak semua ISPA harus dirawat. Kalau apa nih, Dok, yang sudah mulai yang harus dirawat dan mama-mama ini bawa anaknya ke rumah sakit? Tentunya ada tanda-tanda kegawatan. Dok. Untuk yang tanda kegawatan yang ringan sih dehidrasi ya. Jadi kadang-kadang anak-anak itu demam tinggi, tidak mau makan, minum, terus anaknya jadi dehidrasi. Salah satu alasan untuk merawat karena dehidrasi. Untuk kasus saluran pernafasannya sendiri, walaupun pneumonia ringan sebenarnya kita masih bisa rawat jalan. Tapi kalau yang sudah berat, dia sudah sesak hebat, sesak, udah kelihatan. Kalau bayi kecil itu dibilang merintih dia, benar, gitu kan ya, atau kelihatan agak pucat, ya mungkin orang tua ngerasa kok anaknya kayak pucat, lemes gitu ya, baru dianjurkan dirawat. Jadi tidak semua ISPA harus dirawat. Ya, benar. Malahan kadang kalau kita di rumah sakit ini udah banyak banget ya, Dok, infeksinya ya, Dok. Nah, lebih baik mungkin konsultasi dulu. Kalau memang bisa dibawa pulang ya boleh ya, Dok ya, tidak harus dirawat. Tidak semua ISPA harus dirawat. Benar. Tuh buat mami ya, mama-mama, memang tidak semua ISPA nih kata dokter harus dirawat. Memang bisa di rumah lagi, tapi memang harus diperhatikan nih tanda-tanda kegawat daruratannya atau tanda dehidrasi pada anak penting banget ya, Dok ya. Kadang anaknya mata juga ya, Dok ya, cekung itu nampak nggak tuh langsung tuh, Dok? Itu kayaknya belum kelihatan ya. Nanti biasanya kita edukasi orang tua untuk memantau produksi urin. Pipisnya, benar Dokter. Kalau urinnya sudah agak pekat, jarang sudah mulai jarang, itu udah terancam dehidrasi. Berarti kalau di rumah masih bisa diusahakan dengan minum yang banyak, masih bisa di rumah. Tapi kalau udah semaksimal mungkin mencoba di rumah, mungkin muntah. Kadang-kadang anak batuk kan banyak yang muntah ya karena batuknya ya, akhirnya dehidrasinya tidak bisa diatasi di rumah. Benar Dokter. Ya tuh buat mama-mama
pokoknya harus dilihat nih anaknya ya dokter ya. Ternyata sampai ke pipisnya tuh benar-benar harus kita perhatikan. Nah, jadi kalau misalnya sudah ada tanda dehidrasi, demamnya gimana tuh dok? Kalau demamnya? Untuk demam, selagi respon dengan obat demam, sebenarnya bisa di rumah. Bisa di rumah. Iya. Soalnya kadang kan memang dok pada panik juga nih dok, anak demam tinggi, nanti kan memang efek sampingnya ada yang kejang ya dok ya. Nah memang jadi ibu-ibu tuh udah risau nih dok. Aduh 39 nih anaknya demamnya, apalagi nanti udah dikasih obat dok, udah 3 jam yang lalu belum turun juga dok. Biasanya hari pertama, hari kedua pasti lebih tinggi ya dok ya. Bervariasi ya, tergantung penyebabnya. Nah itu. Tapi kalau demam memang boleh kata dokter Ira juga dikasih obat dulu ya dok? Iya, boleh. Nanti kalau pemantauannya kayak mana tuh dok? Untuk anak-anak nih dok, biar mama-mamanya tenang gitu dok. 39 dok, tinggi nih dok, 39 dok, gitu dok. Iya, jadi kalau suhunya tinggi, itu sebenarnya tidak menjadi indikator untuk terjadi kejang. Mungkin apa kita YouTube yang udah lama banget dulu pernah kejang demam ya dibahas ya. Jadi bukan angkanya itu yang menentukan dia menjadi kejang atau tidak. Seseorang yang akan mengalami kejang demam itu memang selnya yang rentan, terjadi perubahan suhu yang mendadak. Itu pun terjadi pada hari pertama atau kedua saja. Nah, ya itu ya dok ya harinya. Jadi kalau sudah berhari-hari, itu risiko kejang juga tidak ada lagi biasanya. Tapi memang harus berarti hari pertama, hari keduanya ya dok. Ya jadi kejang itu bukan semakin tinggi nih semakin bahaya jadi kejang, nanti tidak. Bisa saja suhu 38 terjadi kejang, karena kriteria untuk kejang demam sebenarnya dari suhu 38 ke atas. Benar dokter. Jadi kalau anaknya demam, pertama jangan panik dulu, beri obat dulu, tingkatkan minumnya, ya. Terus bantu dengan kompres. Nah, kompres. Nanti ditanya lagi nih dok, dokter kompresnya dingin atau hangat? Iya dok, kompres zaman dulu air es ya. Iya bener. Banyak nih dok esnya ditempel ke sini. Yang ada menggigil. Iya menggigil ya. Betul. Jadi kompres itu jangan terlalu jauh gap antara suhu tubuhnya dengan suhu anaknya. Oke, dokter benar. Tujuannya kan memindahkan panas. Jadi kalau terlalu jauh, nanti yang terbalik jadinya reaksi menggigil kan. Menggigil itu perintah untuk menaikkan suhu. Ya, karena reseptor termometer di otaknya masih normal kan. Kalau dia mendeskripsikan suhu di luar panas, dingin. Jadi suhu tubuh disuruh panasin, kayak kita di daerah dingin kan menggigil. Tujuannya menghangatkan badan. Nah, makanya sekarang kompres itu air biasa atau sedikit hangat. Ya. Jadi memang itu respon tubuh kita juga menggigil. Nah, iya itu juga harus itu ya dok. Menggigil atau kejang. Kadang orang tua juga bilang menggigil ini kejang nih dok. Nah ya jadi memang harus dilihat lagi ini menggigil atau kejang ya. Nanti suhunya boleh mama kasih obat dulu, obat demam. Dipantau dulu. Ya dipantau dulu di rumah, minumnya juga. Karena memang kalau ISPA memang mungkin akan ada demam juga nih ya dok ya gejalanya. Nah, ini tidak lepas juga sih dari gejala dari ISPA. Oke ya, sahabat Safira. Nih dok, ada lagi pertanyaan dok. Maaf dok, agak jauh pertanyaannya. Loh, gimana? Saya punya bayi dok, umur 10 hari. Tadi pagi mulus-mulus dan sepertinya ketularan nih dok ke bayi. Gimana ya dok? Obat apa yang harus saya minum? Oh ini ibunya kayaknya yang mulus. Iya, tapi nular nih dok ke anaknya yang dilihat ibunya. Nggak apa-apa, boleh kita tanya juga ke dokter Ira. Apapun boleh ya dok ya, biar kita nggak bingung. Kenapa tuh dok? Jadi paginya mamanya yang mules-mules, terus ketularan nih dok kayaknya ke bayinya. Gejala bayinya apa ya? Mules juga. Kayaknya iya nih dok, soalnya nggak dibilang sih dok. Obat apa dok yang harus saya minum? Untuk ibunya ya. Iya, walaupun ibunya bukan pasien anak lagi ya. Mungkin ada kekhawatiran ya, mungkin ibunya ASI ini. Ya, 10 hari dok. Jadi takut apakah obat-obatan akan mempengaruhi ke ASI mungkin ya. Yang pertama kalau kita khawatir saat kita hamil atau menyusui, lihat
grade sakitnya dulu. Seberapa penting sih minum obat? Iya. Dilihat dulu mulesnya lapar atau kemakan apa tadi? Ada salah makanan. Iya, dulu minum obat sebagai mengatasi mulesnya sih Ibu ya. Dan kalau dalam pemberian obat, kalau obat yang standar seperti obat demam, batuk, pilek yang normal itu tidak masalah kok. Dalam menyusui bisa saja ya. Tapi kalau untuk mules ini harus digali dulu nih, mulesnya gara-gara apa? Penyebabnya apa? Iya, kan tidak perlu minum obat kan? Iya, atau maksudnya dilihat dulu ya dok. Nah, kalau misalnya apakah sudah butuh obat atau masih bisa diperbaiki dulu dari makanannya. Mungkin nutrisi, ya. Tuh mama, kalau misalnya ini hati-hati juga sih ya dok ya, makanan, apalagi memang menyusui banyak takut kita juga ya dok untuk bayinya nanti. Kadang ada yang boleh ya nggak dok minum ini, boleh nggak ya dok. Nah itu tuh dok, mungkin maksudnya pasien kita nih dok, memang harus perhatikan kalau belum terlalu butuh obat kayaknya jangan dulu ya dok ya. Nah terus dok, ada pertanyaan dok. Dok, anak saya nih udah batuk dok 2 minggu, terus sembuh dok. Ada sembuhnya dok, sembuh 3 hari, terus batuk lagi dok. Nah gimana tuh dok? Ternyata bolak-balik kayaknya nih dok maksudnya. Iya. Itu banyak sih pasien sekarang di poli ya. Batuk berulang. Banyak faktor sebenarnya yang harus dipantau nanti pada pasien yang batuk berulang. Apakah ini kejadiannya selama durasi gangguan iklim, cuaca, polusi segala macam, atau sebenarnya anaknya sebelumnya sudah menderita batuk berulang juga. Ya, benar dokter. Ya, kalau batuk berulangnya kadang berat, kadang ringan, hilang, nanti kumat lagi. Ya, kita sering menyelipkan, jangan lupa adakah faktor-faktor alergi. Nah, faktor alergi ya dok. Iya. Karena misalnya kalau alergi ini muncul bisa memperberat ya dok ya gejalanya. Bukan, batuknya seolah-olah tidak sembuh atau berulang terus. Ternyata hanya menyingkirkan alergennya aja, pencetusnya aja yang disingkirkan. Jadi hampir mirip dengan polutan jadinya, cuma konsepnya alergen di sini kalau alergi. Contohnya yang sering itu, dia kalau jajanan coklat nanti anaknya jadi batuk. Nah kalau udah ketahuan jajanan coklat, ya jangan jajan coklat lagi. Nah iya, ternyata memang kadang tuh memang kalau kita tanya, kadang orang tua tuh nggak tahu juga sih dok, anaknya ada alergi atau tidak. Mereka nggak ada sih dok, cuma kalau makan coklat kambuh. Ya, jadi harus ada pemantauan yang berulang seperti itu. Hampir selalu kalau terpapar A misalnya kan, nggak harus coklat sih, misalnya main kelinci gitu. Bulu-bulunya ya dok. Setiap bawa ke objek wisata yang ada kelinci, kok anaknya jadi batuk-batuk gitu kan. Jadi pemantauan yang seperti itu juga dibutuhkan data-datanya. Tidak selalu penyebabnya infeksi. Iya. Karena alergi ini memang pencetusnya ya dok yang kita singkirkan, kita hilangin untuk ke anak. Hindari. Apalagi kalau misalnya ada keturunan yang alergi juga nih, ayah ibunya. Gitu. Itu termasuk nggak tuh dok? Itu faktor resiko namanya. Jadi bukan penyakit keturunan. Faktor resikonya ada gitu ya dok. Ya, jadi disebutkan kalau orang tuanya menderita alergi, anaknya beresiko menderita alergi lebih tinggi daripada yang tidak punya riwayat di keluarga alergi. Kalau satu orang tua itu jadi 40%. Kalau dua-duanya jadi 60% resiko untuk anaknya akan menderita alergi juga suatu saat. Kalau tipikal alerginya sama itu bisa sampai 80%. Ya misalnya ayahnya asma, anaknya udah ada juga gejala-gejala asma, nah resiko untuk dia menjadi asma itu 80% dibanding anak yang tidak ada keluarga menderita asma. Jadi bukan diturunkan ya, nanti ibunya nyalahin bapaknya nanti ya.
Kenapa nih gitu ya dok? Ya ini keturunan bapaknya nih. Bukan, itu bukan dalam bahasa medisnya bukan penyakit keturunan namanya itu. Cuman faktor resikonya. Faktor resiko, ya. Jadinya mungkin ada beberapa persen yang diturunkan jadinya ke anaknya gitu ya dok. Bukan turunin sih. Bukan turunkan. Berfaktor resiko. Iya, namanya ada kemiripan lah ya sistem selnya. Jadi bisa beresiko. kejadian yang sama. Gitu. Jadi kalau untuk pencegahannya tetap harus menghindari pencetusnya. Ya, kalau alergi ya dok ya. Nah dok, kalau misalnya alergi ini benar nggak tuh dok? Kalau kayak mama-mama kan tuh dok, ini karena ya kayak gitu ya dok, makanannya manis-manis nih, nggak boleh nih makan manis-manis. Sebenarnya iya nggak tuh dok? Setiap orang alergi itu berbeda sebenarnya pencetusnya. Iya. Harus detail sih sebenarnya. Dicek juga ya dok ya. Untuk pemeriksaan ada beberapa item, ada yang sudah ada pemeriksaannya, tapi tidak bisa membuktikan 100% alergi karena apa gitu kan. Oke, nah memang kalau itu ada lagi pemeriksaannya ya dok ya. Ya, tapi yang paling utama memang pengamatannya. Pengamatan. Iya. Mungkin kalau mamanya ngelarang yang manis-manis karena udah berpengalaman ibunya. Iya, benar. Kalau habis jajan yang manis-manis Langsung batuk. Iya, benar. Jadi memang mamanya udah lihat sendiri ya dok ya. Kenapa kalau ya sudah terbukti anaknya seperti itu ya tidak ada salahnya dihindari. Tuh buat sahabat Safira, mama-mama muda, memang tugas kita lagi nih sebagai orang tua untuk melihat kenapa ya penyebab anaknya batuk berulang ya dok, tidak sembuh-sembuh. Ya, apakah karena infeksi berulang, apakah alergi, apakah banyak kemungkinannya. Pokoknya memang kalau untuk tanda bahaya pada pasien ISPA seperti yang dokter Ira bilang, mungkin lebih ke pernafasannya ya dok ya, mungkin sesak. Itu salah satu tanda bahaya ya dok, sesaknya. Terus udah nggak mau makan, muntah-muntah, jadinya dehidrasi. Itu salah satu tanda bahayanya. Buat mama-mama sahabat Safira, boleh nanti langsung berobat, nanti konsultasikan ke dokter apakah ini perlu dirawat atau boleh dikasih obat-obatan dulu. Nah nanti biar mamanya juga tenang nih dok. Jadi nanti untuk pengobatannya bisa tetap ada obatnya ya dok ya, karena memang ISPA kadang ada yang gejalanya ringan sampai ke berat. Nah dok, ada nggak nih dok pesan-pesan untuk buat mama-mama atau sahabat Safira untuk tentang anaknya yang waspada nih dok tentang ISPA? Nah, boleh dok? Boleh ya, untuk menyikapi keadaan yang saat ini memang di luar sudah mulai berasap, polusi mulai meningkat. Jadi tentu waspada aktivitas anak-anak kita di luar, seperti kondisi yang sekarang ini sepertinya harus pakai masker untuk berada di luar. Apabila bisa dihindari ya, untuk beraktivitas di luar rumah dulu. Dan apabila muncul gejala-gejala yang mengenai ISPA, jangan panik dulu. Misalnya ada batuk, pilek, demam, silakan periksa dulu nih. Iya dokter. Tidak semua ISPA itu penyakit yang berat, dan sebagian besar itu bisa disembuhkan ya. Penyakit infeksi boleh dikatakan bisa disembuhkan. Nah itu dia, terima kasih nih dok. Memang ternyata ISPA ini kalau kayak dokter bilang ini infeksi saluran pernafasan akut ya mama-mama. Jadi memang kadang dalam waktunya kayak seperti dokter Ira bilang dari 2 minggu batasannya juga dokter. Iya, perkiraannya sekitar 2 minggu. Nah ya itu untuk infeksi seperti ini gejalanya tetap seperti batuk, pilek, demam. Nah kadang ada sampai berat sesak hingga dehidrasi. Nah itu harus kita lihat pada anak, dan kalau memang sudah ada gejala berat boleh diperiksakan ke rumah sakit terdekat. Nanti dilihat oleh dokternya bagaimana pengobatannya. Pokoknya mama-mama harus benar-benar kalau untuk panik jangan panik langsung ya dok. Karena memang ISPA pada takut nih sekarang dok, ISPA ya dok ya. Nah buat sahabat Safira, mungkin ini dulu nih dok
talk show kita atau cerita-cerita bincang-bincang kesehatan kita tentang ISPA. Nah, buat sahabat Safira yang ingin ada pertanyaan lagi tentang ISPA ataupun tentang penyakit anak, boleh nanti kirim juga tetap ke IG kita di Rumah Sakit Safira, atau boleh ada yang mau ini di YouTube, boleh tanya juga dok, kita di YouTube juga aktif, atau website kita boleh nanti para sahabat Safira ada yang ingin tanyakan boleh ditanyakan, nanti kami akan sampaikan ke dokter kita apa aja pertanyaannya, nanti kita akan jawab. Baik dokter, terima kasih dokter Ira untuk siang menjelang sore ini bincang-bincang kita tentang kesehatan. Pokoknya memang dalam keadaan sekarang namanya udara yang kurang bersih ini, kita memang harus waspada untuk anak-anak ISPA. Mungkin kalau bisa dihindari keluar, boleh dihindari dulu, diminimalisir. Tingkatkan daya tahan tubuh, makan sayur, buah. Boleh nanti untuk anaknya dikasih makanan nutrisi yang baik lagi, biar daya tahan tubuhnya membaik ya dok ya. Nah dari saya, terima kasih ya dok hari ini. Sahabat Safira, kita jumpa lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.